nyium bau bangke gitu. Itu tuh aku ngeliat siluet perempuan bener-bener jelas banget. Brak, tiba-tiba gitu kayak ada muka sama tangan gitu Bang. Saya tuh minta diikhlasin, bilangin anak saya, tolong ikhlasin saya. Saya tuh capek, saya tuh udah nggak ada, tapi kok diada-adain. Ada yang ngomong, "Isi!" gitu. Halo teman-teman Opera Squad, ketemu lagi dengan Mongol di Kalapuna. Kalapuna kita udah masuk berapa episode ya. Jadi gue pingin punya grup Opera Squad tuh, kalau Kalapuna namanya Kalapunaholic. Ya. Jadi buat teman-teman Kalapunaholic, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa, punya pengalaman bersumber dari pengalaman beliau di tempat beliau bekerja di sebuah rumah sakit. Selama di rumah sakit, bintang tamu kita pada hari ini banyak mengalami kejadian-kejadian yang nice to meet you, di luar batas nalar manusia, dari mendengar suara, melihat sosok, bahkan diberitahu oleh pasien yang mau meninggal untuk diikhlaskan dan diberitahu ke pihak keluarga tentang beliau akan segera meninggal nih. Ini seorang pasien. Jadi lu bayangin nih, orang pasien, terus dia ngasih tahu ke narasumber kita bahwa dia akan meninggal dan suruh tahu ke keluarganya untuk ikhlasin. Nah, kira-kira apakah bintang tamu kita malam hari ini, narasumber kita adalah seorang yang terlihat memang menikmati dunia lain? Tidak juga, karena kecantikannya di atas nilai rata-rata. Dan satu studio kayaknya ngarepin kalau seandainya dia jomblo, boleh nggak bagi nomor handphone. Inilah bintang tamu kita pada malam hari ini, Mbak Vira. Hai cantik. So very gorgeous. Bahasa Inggrisnya bagus kan? Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Stay di Jakarta or something like behind Jakarta? Di perbatasan Bogor Tangsel sih Bang, Gunung Sindur. Oh, Gunung Sindur. Perbatasan ya, perbatasan. Soalnya ini ya itu, ingat loh, perbatasan. Budget untuk pacaran jauh. Jadi kerja di sebuah Rumah sakit. until sampai hari ini? Iya, sampai hari ini. Oke, dan gak usah disebut rumah sakitnya karena dia nggak bayar kita. Jadi Mongan mau nanya nih, ini kasus yang dialami oleh Mbak Vira adalah kasus yang dialami di saat sudah bekerja atau masih pada proses untuk mau bekerja, mungkin kayak magang, KKN atau bagaimana? Kalau yang epic-epicnya tuh pas sebelum kerjanya malah Bang. Sebelum kerja, jadi Sebelum masih kerja. proses lagi mau KKN, mau magang atau honorer gitu-gitu? Iya, jadi pas kalau kita sih nyebutnya dinas gitu ya, pas kuliah. Kayak PTT gitu ya kalau dokter ya? Ya. Yang harus berdinas di luar kota gitu. Kayak gitu. Jadi Mbak Vira tuh mengalami hal itu di saat masih sementara masa kedinasan? Iya. Boleh tahu rumah sakitnya daerah mana? Maksudnya wilayah, gak usah bilang, oh Bogor Selatan, gak usah. Pokoknya ada di wilayah Jawa Barat gitu. Di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Jakarta sih. Oh, berarti DKI Jakarta ya? Nah, apa yang Mbak Vira alami pengalaman selama masa KKN itu di rumah sakit tersebut, dan apa yang paling berkesan dari pengalaman tersebut? Yang paling berkesan sih banyak sih Bang. Tapi rata-rata tuh kayak jump scare-nya gitu loh, ada banyak jump scare-nya gitu. Jamnya biasanya jam-jam berapa tuh mulai agak scare time? Pokoknya kebanyakan tuh waktu dinas malam sih Bang. Dinas malam berarti jam 7 sampai ke jam 7 pagi Enggak. lagi? Kalau kita kan dinas siang jam 2 sampai jam 9. Berarti dinas malam tuh jam 9 sampai jam 7 pagi. Oke, nah itu di fase-fase jam-jam tersebut. Iya, jam-jam segitu. Apa yang sampai hari ini nggak akan pernah terlupakan? Banyak sih, pokoknya ada beberapa cerita yang aku alamin sendiri itu sebenarnya sama teman aku, ada yang mulai teman aku ada 2, terus kayak dikagetin pas mau sholat itu ada. Tapi awal mulanya waktu pertama kali dinas. Waktu pertama kali dinas itu di salah satu rumah sakit di Jakarta. Basicnya kan aku bukan perawat ya, aku dari SMA, jadi aku bener-bener seneng banget waktu itu kan, karena pertama kali dinas di rumah sakit tuh kayak wah bakal ngalamin banyak kayak
pasien minta tolong, terus kayak ngebantu-bantu kayak gitu. Pikirannya tuh cuma di situ Bang, senangnya tuh di situ gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu kebetulan dinas malam, kalau kampus kita tuh satu lantai tuh cuma boleh 2 mahasiswa yang bantu. Jadi waktu itu tuh aku dinas di lantai 6 pertama kali. Jaga malam tuh di dinas lantai 6 tuh. Pas awalnya itu jam 9 itu kita operan kan, operan pasien ini gini-gini segala macam. Udah, habis itu pembagian lah sama tugas. Nanti kita oplos obat ya bareng-bareng. Habis oplos obat nanti lu bagian kiri, gue bagian kanan, kata teman aku gitu kan. Terus habis itu, oh yaudah oke. Akhirnya aku ke bagian kiri. Jadi tuh di ujung selasarnya itu ada jendela besar yang nggak ada hordengnya. Jadi kayak kalau kita lihat dari dalam itu keluar tuh jelas, tapi kalau dari luar lihat ke dalam tuh gelap gitu loh Bang. Nah, yang kayak gitu. Nah pas udah kayak gitu, awalnya kan kayak troli rumah sakit itu kan berisik banget ya Bang, dari besi gitu kan. Jadi udah mulai tuh aku ke kiri, teman aku ke kanan. Pas ke kiri itu baru banget beberapa langkah tuh sekelibat tuh ngelihat di situ tuh kayak ada kain putih gitu. Itu kan langsung kayak, ya masa baru pertama kali dinas malam udah kayak gini sih gitu. Cuman udah nggak usah mikir macam-macam gitu. Jalan lagi sampai pojok. Nah di pojok itu kan dekat jendela itu ya Bang. Sebelah kanan itu ada yang namanya ruang isolasi. Ruang isolasi itu cuman kecil sih, bukan ruang isolasi yang besar, kayak kecil, cuma cukup untuk 1 sampai 2 bed pasien aja. Tapi gelap. Kalau lampunya gelap kan berarti nggak ada pasien di situ. Betul. Nah, berarti pas udah kayak gitu, saya muter balik, mau ke sana, mau ngasih pasien. Aku nggak dengar dari ruang isolasi itu ada kayak suara cowok yang ngedam gitu kayak, nah kayak gitu Bang. Sempet kaget, cuman kayak, udahlah nggak mikir macam-macam, udah pengen buru-buru selesai aja tuh kan. Udah ngasih obat ke pasien, kan cepet tuh. Pas udah ngasih obat, ngeliat temen kok lama banget gitu kan. Akhirnya aku samperin tuh, pas samperin, kok lama banget sih? Itu temen tuh mukanya tuh kayak orang kebingungan, campur takut, campur gimana. Cuman kayak dia, iya nih lagi ini aja gitu. Lagi habis bantuin pasien ini tuh. Oh yaudah gue bantuin tuh. Habis gue bantuin, udah selesai, baliklah kita ke nurse station. Pas balik ke nurse station, kan kalau biasanya kalau di nurse malam itu kayak, nanti kamu tidur 2 jam ya, nanti habis itu gantian aku gitu kan. Pas udah kayak gitu, ada sih ruang perawat yang buat tidurnya gitu ada. Cuman kan itu udah diisi sama kakak-kakaknya tuh. Gak mungkin dong tepuk-tepukan di situ. Akhirnya ada satu ruangan, mungkin dibilangnya ruang fisioterapi ya. Jadi kayak ada kaca besar banget itu biar kayak pasien tuh ngeliat kalau dia tuh udah bisa belajar berjalan gitu kan. Nah, di situ tuh ada satu bed. Jadi kayak kasur, terus di sini tuh pas banget kacanya, bener-bener kaca besar banget di situ. Di situ ada 2 toilet gitu, tapi yang bisa dipakai cuma 1 toilet. Yang satu tuh dikunci, nggak bisa dipakai. Dari situ aku mikir kan, apa tidur di situ aja ya gitu, enak kan cuma sendiri bednya gitu, udah gitu kan nggak desek-desekan gitu pikirnya. Yaudah deh gue tidur duluan, aku bilang kayak gitu tuh. Yaudah iya, masuklah ke situ. Pas masuk ke situ tuh nggak ada pikiran macam-macam Bang, karena kan emang pokoknya nggak ada pikiran macam-macam sama sekali gitu. Tidur, kalau aku kan bisa tidur tuh kalau lampunya dimatiin, kalau terang tuh nggak bisa tidur. Jadi aku matiin lah lampu di situ. Pas aku matiin lampu, tidur, tapi aku tuh nggak bener-bener tidur pulas gitu, enggak Bang, cuman kayak tidur ayam gitu. Tidur ayam kayak gitu. Pas udah gitu aku nggak denger kayak suara flash toilet gitu kan. Aku pikir teman aku kayak masuk, oh itu mendusin udah jam berapa nih gitu kan. Nah pas aku melek gitu aku nyari kacamata, melek gitu, terus pas banget kan sebelah aku kaca ya, berarti kan aku nengok ke kaca banget kan. Di kaca itu tuh aku ngeliat siluet perempuan bener-bener jelas banget, kayak tapi hitam doang gitu, kayak bentuknya perempuan. Aku ngomong lah gini kayak, oh iya ya, lu mau gantiin dulu ya? Ya udah deh gitu, bentar-bentar gue bangun ya, gue sampai nyariin kacamata gitu. Pas pakai kacamata, pas nengok lagi, gak ada siapa-siapa, buru-buru dong nyalain lampu. Pas buru-buru nyalain lampu, gak ada siapa-siapa, terus kayak nengok-nengok kamar mandi juga kayak gak ada orang gitu kan. Buru-buru keluar, pas buru-buru keluar, nyamperin lah teman kan di nurse station. Yaudah tuh lu kalau mau ganti tiduran, enggak gue nggak mau tidur, kata dia gitu kan. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Temen tuh gitu-gitu doang Bang gitu. Agak aneh kan, terus cuman kayak, oh ya udah kalau kayak gitu, gue mau tidur di sini aja deket kakak-kakaknya gitu. Yakin? Iya gitu. Kan kalau buat anak magang baru agak segan gak sih dekat sama kakak-kakaknya gitu kan. Ya udah gitu. Udah selesai dinas, pulang tuh jam 7. Pas
turun ke bawah, temen tuh nanya gini, "Di," kata dia gitu kan, "kenapa? Itu di ruang isolasi kosong kan?" Kata dia gitu kan, mastiin mungkin ya bang. "Iya kosong, kan lampunya mati gitu, kecuali ada pasien pasti lampunya nyala, nggak bakal mati gitu kan." Terus habis itu, "Gue pengen ngomong," kata dia gitu kan, "tapi gue takut dah," kata dia gitu kan. "Kenapa?" gitu. "Jadi pas semalam itu, lu inget gak sih pas gue bilang kayak, iya nggak apa-apa, terus gue agak bingung gitu pas ngeliat lu gitu. Kenapa gitu? Itu tuh pas lu dorong troli sampai pojok, sampai bagian jendela terus lu mau belok, itu gue ngeliat dari ruang isolasi tuh ada cowok ngikutin lu jalan masuk ke ruangan pasien," kata dia kayak gitu. Terus gue langsung kayak, "Hah? Beneran?" gitu. "Iya beneran Di," gitu. Makanya gue sempet bingung kayak, gue mau nyamperin tapi gue takut, kata dia, sementara kerjaan gue belum selesai, kata dia kayak gitu kan. Terus habis itu aku bilang kayak gini, "Sumpah gue juga gak denger suara bapak-bapak berdehem." Kan langsung kayak, aduh gimana nih. "Sumpah," kata dia, "iya," gitu kan. Terus gue gimana dong gitu kan. Abis kayak gitu udah cerita kayak, ya kayak biasa lah gitu kan, ngobrol-ngobrol. Terus yang di nurse station tuh kenapa tuh? Aku gituin kan, "Lu gak mau tidur gitu. Terus malam lu deket si kakaknya gitu. Emang lu gak segen? Apa udah deket?" Aku bilang kayak gitu kan. Terus kata dia, "Jadi gini Di, ya Allah Di, maaf banget ya," kata dia gitu kan. Jadi gue tuh pas lagi duduk, lagi nulis gitu kan. Pas nulis obat tuh, gue gak denger si kakaknya cerita. Ditambah kakak-kakaknya yang satu cewek nyamperin gue gini, "Dek, temen lu mana?" kata dia gitu kan. "Itu Kak, lagi tidur di ruangan itu fisioterapi." "Hah? Yang bener?" Si kakaknya langsung kayak gitu, ngegas gitu. Temen gue kaget dong bang, kayak, "Hah? Iya Kak, emang kenapa?" gitu kan. "Aduh, udah Gi, sono panggilin temen lu, suruh kesini, tidur di sini aja," kata dia gitu. "Ih, emang kenapa Kak?" kata temen aku, jadi takut dong bang digituin kan. "Emang kenapa Kak?" "Aduh gimana ya gue ceritanya, itu tuh gak ada yang berani tidur di situ, temen lu ngapain tidur di situ," kata dia gitu. Ih gak mau, aku takut bangunin dia," kata dia gitu kan. Sampai akhirnya aku langsung kayak, "Lu tega banget sama gua, kenapa lu ngebangunin gua," gitu. "Tapi lu sempet ke kamar mandi nggak, ke toilet nggak?" Gue tanya gitu kan bang, buat mastiin. "Gue masuk aja nggak berani, apalagi gue ke toilet," kata dia kayak gitu kan. Sampai akhirnya, sumpah gue nggak denger ada yang nge-flash di kamar mandi. Ditambah gue ngeliat ada selalu cewek, gue kira tuh lu pengen tidur, makanya gue tawarin, "Tuh lu mau tidur kan?" gitu. "Enggak Di, enggak, sumpah demi Allah gue nggak ke situ," kata dia kayak gitu. Oke, ya udah tuh, udah habis itu udah dia pulang, ngantuk mungkin gitu kan, halu apa gimana, udah pulang. Nah habis itu masuk kerja. Besokannya kita udah tuh di nurse lantai itu udah biasa lagi, nggak gimana. Minggu selanjutnya beda lantai bang, jadi kan selalu dioper kayak tiap minggu lantai ini. Ini lantai 6, ini besoknya ganti lantai. Minggu depan ganti lantai. Nah terus akhirnya masuklah ke lantai 5, itu aku beda orang gitu kan di ICU. Pas di ICU itu kan rata-rata kan pasiennya yang soporo koma atau yang koma ya bang. Iya betul. Ya kan, jadi kayak yang pasien cuman diem tapi dia dengar kalau kita ngomong apa-apa. Makanya kalau di kita tuh ada yang namanya komunikasi terapeutik, kayak ke pasien misalkan mau ngasih makan, "Permisi Bapak, selamat pagi, kita mau kasih makan ya Pak," gitu, supaya Bapak sehat, kayak gitu lah bang. Nah jadi waktu itu tuh aku dinas siang sampai malam dong, jam 9. Nah pas waktu itu mau sholat maghrib, jadi itu tuh 5, jadi nggak penuh kayak yang awal. Kalau yang awal kan 10 berderet, pasien 10 berderet. Kalau itu tuh nggak, jadi kayak intensif itu ya 5, terus ada monitor, di tengahnya itu kayak ada meja nurse gitu, kecil. Jadi kita sambil ngeliatin, sambil laporan ke dokter, kayak gitu. Pas di situ, aku izin, "Kak, aku mau izin ke toilet sekalian mau sholat ya," aku bilang kayak gitu. "Oh iya dia, tunggu dong, tolong kasihin ini," kata dia gitu. "Kasihin ini ke si kakaknya tuh di sebelah," kata dia gitu. "Oh ya udah iya Kak," gitu, sambil sholat. Pas mau ngasihin ke tempat si kakaknya, otomatis karena buru-buru mau sholat, ngejar waktu maghrib, kita kan nggak mengamati situasi yang ada di situ dong bang, gitu, nggak ngeliat kayak pasiennya tuh satu-satu gitu, enggak. Jadi pas aku lari masuk, "Kak ini titipan kakak ini." Pas aku balik, tiba-tiba aku ngeliat di deket banget pintu, pokoknya ini pintu, di sini ada bed 1, ada pasien di sini tuh duduk tegap gini, kakek-kakek bang, kakek-kakek. Dia tuh nyengir sambil ngeliatin aku lewat gitu, kayak gitu. Terus aku kayak udah gitu doang kan, terus langsung buru-buru sholat. Pas buru-buru sholat, baru "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Code blue gitu. Kalau di kita kan code blue artinya henti jantung kan bang. Buru-buru lah aku, buru-buru lari. Pas lari itu kakek-kakek yang tadi nyengir sama aku meninggal.
Jadi kakek yang nyengir itu yang meninggal? Iya bang. Ya ampun. Lagi di RJP gitu kan, sambil aku ngeliat, waktu itu kan masih mahasiswa jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan, cuma ngeliatin si dokternya, terus kayak misalkan butuh apa kita ngasih-ngasih gitu kan, nggak berani gantian gitu kan. Pas udah kayak gitu aku ngeliatin doang kayak itu kakak yang tadi, tapi kayak udah diem aja tuh. Terus habis itu diumumin sama dokter waktu kematiannya gitu, nama siapa, terus dipanggil keluarganya, aku deketin mepetin kakak yang tadi aku kasih barang tuh. Kak, itu si kakeknya tadi banget baru duduk nyengir sama aku bilang gitu. Dek, jangan ngaco, kata dia. Di sini tuh nggak ada pasien yang bisa duduk sambil nyengir. Kata dia. Beneran kak, aku ngeliat sendiri. Kamu halu kali, digituin sama kakaknya. Nggak ada, di sini tuh pasiennya semua rata-rata koma sama soporokoma. Dia duduk aja nggak bisa, kata dia. Apalagi nyengir sambil melek kayak gitu nggak bisa. Tadi juga posisinya dia meninggal kayak gitu dek, kata dia. Tidur posisinya. Dalam hati, kak aku ngeliat tapi ya udahlah gitu kan. Udah tuh, habis dari situ langsung kayak dinas kayak biasanya, walaupun sambil panas dingin ya bang, deg-degan habis ada kejadian kayak gitu kan. Udah tuh, besoknya atau minggu selanjutnya itu biasa pindah lantai aja lagi. Oh, beda lantai lagi. Oh ya karena kan rolling ya. Rolling terus bang, rolling terus tiap minggu. Terus pas ada kayak gitu beda lantai lagi. Nah ini aku bareng temen aku yang pertama tuh. Oh yang kasus yang orang flash itu. Itu aku bareng dia nih bang nih. Udah gitu kita dinas di lantai yang isolasi. Aku lupa banget itu lantai berapa. Tapi kita dinas di ruangan yang di sini buat pasien yang biasa, di sini bener-bener isolasi kayak pasien yang TBC, ya, gitu-gitu segala macam lah. Ya. Udah kayak gitu. Jadi kalau kita udah masuk situ pakai APD ya udah nggak boleh keluar lagi kan. Dinas tuh, itu kita dinas malam, datang jam 9 kayak biasa operan. Terus di situ kan kebetulan ada pasien yang dikasih obat jam 1 sama jam 3 pagi. Oke. Udah gitu ngobrol kan, gitu kan, udah plus obat, ntar aja lah plus obatnya, kata dia, udah deket-deket jam itu gitu. Oh ya udah gitu. Ngobrol habis kayak gitu bilang lah kayak gini, gitu, lu lapar nggak gitu kan. Itu sekitar jam 12-an bang, itu tanggal awal lapar kan. Nggak gitu, males gue udah sini aja, gue mau tidur, kata dia gitu kan. Ya udah gue turun nih ya, beneran lu nggak mau nitip gitu? Enggak. Pas itu aku keluar, udah lepas sepeda keluar, kak ada yang mau nitip enggak, kita udah beli makan duluan gitu. Ya udah turun lah bang. Pas turun, pas masuk lift itu serasa kayak kok lift lama banget, padahal biasanya kayak cepet-cepet aja, ini kok lama banget gitu. Padahal itu tuh nggak begitu tinggi sampai kayak lantai lantai 6 itu bang, itu nggak begitu tinggi. Pas turun udah sepi banget tuh kan, cuman ada security di situ jaga. Jadi itu posisinya security, pintu gerbang kayak nggak jauh baru pintu depan yang ada tukang jajan-jajanan kayak gitu. Ya kan cuma tinggal bukain pintu depannya aja kan bang, security-nya. Aku bilang, Pak, pintu kok nggak bisa dibuka ya gitu? Iya nih, kalau misalkan malam jam segini apalagi pintu ditutup. Soalnya kalau enggak, ntar keluarga pasien suka ada yang ngedep-ngedep masuk, kata dia gitu. Saya mau keluar Pak, saya lapar, main jajan gitu. Maaf ya Neng, nggak bisa, Neng lewat belakang aja, tadi gitu kan. Lah lewat belakang kemana Pak? Gitu kan waktu itu kan. Lewat belakang tinggal muterin aja gitu, mepet ke tembok, kata dia. Ada kok jalan di situ, tapi emang kayak ngelewatin pipa-pipa kayak kipas AC kayak gitu, kata dia gitu. Oh ya udah gitu. Ya berani-berani aja gitu kan, bang, gak mikir apa-apa. Jadi posisinya kita lewat belakang, sebelah kiri rumah duka, terus depan parkiran motor, ke kanan tuh udah akses kayak mau ke gedung-gedung lain. Nah berarti kan cuman kayak belok dikit, terus jalan gitu kan, kayak melipir gitu. Di situ nggak ada lampu bang, yang nggak ada lampu tuh cuma di jalan-jalan yang itunya aja tuh, yang utamanya. Terus pakai flash handphone dong, lihat-lihat gitu, sambil ngeliatin takut ada pipa, apa kesandung apa gimana, nggak ada apa-apa tuh pas pergi mau beli makan. Cuman pas balik mau beli makan, jalan, pas balik itu kayak kok nyium bau bangke gitu. Tapi sambil aku sentin-sentin, perasaan tadi aku lewat gak ada bangke. Logikanya kalau emang ada bangke di situ, berarti kan pas aku lewat tuh udah nyium bau itu dong bang. Cuma di situ tuh enggak, waktu pas aku lewat pertama. Pas aku keluar, pas masuk lagi, kok bau banget bang, bau bangke. Tuh gak tahu baunya bikin enek deh. Terus tiba-tiba ada yang pas aku lagi tes ada yang ngomong, "Isi!" gitu.
sampai 3 kali. Aduh, aku merinding lagi. Sampai 3 kali, Bang, kayak gitu. Terus aku langsung kayak nyari-nyari itu, center lah, aku nengok ada 3 pohon Kamboja. Aku inget banget. Aku inget, ya Allah Bang, aku juga merinding. Ada 3 pohon Kamboja itu, warna putih, warna pink, sama warna putih. Putih yang kuning, putih sama pink. Putih yang kuning, terus yang pink yang ada merah-merahnya itu tuh. Terus baru putih murni. Putih, iya kayak gitu dah. Pas udah gitu, aku pas nengok di tengah-tengah itu Bang, yang pink itu. Nangkring di situ lah sih. Duduk gitu, duduk. Di dahan. Pas banget dahannya tuh huruf Y gitu loh Bang. Oke, tahu. Nah pas udah kayak gitu, nengok kan aku nge-freeze dulu dong Bang, langsung keringet dingin gitu kan, gemeteran. Sambil bawa jajanan kayak, sampai 3 kali. Aku bingung kan mau gimana, kayak mau baca doa juga gak kepikiran gitu kan. Terus cuman kayak, iya misi. Terus aku langsung buru-buru lari. Terus pas aku nitinya, Neng buru-buru amat. Udah gak aku dengerin, aku langsung buru-buru naik. Lift kataku, aduh lama banget ini lift, lama banget gitu kan, mikirin. Pas sampai atas sudah ngos-ngosan. Sampai tuh temen aku, kenapa Di gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan, langsung buru-buru makan. Pas habis makan kayak, aduh gimana ya ini, jadi kayak takut nggak mau kemana-mana kan di situ pikirannya. Sampai udah jam deket-deket jam 1-an gitu. Hen, temen aku tuh udah tidur kan pulas. Aduh gimana ya, mau bangunin juga dia baru banget tidur. Ya udahlah aku ngoplos obat sendiri. Jadi tuh ada satu ruangan gitu buat oplos obat di situ kan, di dalam isolasi itu. Pas udah kayak gitu, aku oplos tuh obat, udah pakai APD lengkap dong Bang. Oplos obat, terus tiba-tiba teman aku nyamperin di sebelah aku. Pas teman aku nyamperin, kayak mana yang belum, kata dia gitu kan. Aku ngasih tahu dong, yang ini, bapak ini, obatnya ini gitu. Oplos kayak biasanya. Dah ya. Tapi aku sebelumnya tuh ngajakin ngobrol. Lu tahu nggak sih Hen, lu sih tadi kenapa nggak ikut gue ke bawah? Tapi nanti aja deh gue ceritanya. Tapi teman gue tuh nggak nyahut. Enggak Bang, diem aja. Jadi cuma ngomong yang pertama tuh yang kayak mana yang belum. Terus habis itu pas diajakin ngobrol dia diem aja. Sampai udah selesai ngoplos, dah ya. Kata dia kayak gitu. Terus ya udah, gue sambil ngoplos, gue nggak ngeliat dia keluarnya, enggak, cuman kayak gue ngoplosin aja. Ya gitu. Udah, habis itu gue nggak mikir gimana. Ngasihin obat ke pasien. Pas ngasihin obat ke pasien, udah selesai balik, lepas APD, temen gue masih tidur dalam posisi yang sama Bang. Bener-bener posisi yang tadi. Nah, gue mastiin dong, kali aja emang tadi posisinya gitu, terus balik lagi posisinya tidurnya sama. Hen, bangun Hen, gitu. Kata dia, kenapa? Gitu. Lu tadi bantuin gue ngoplosin obat, bilang kayak gitu kan. Apaan sih Di, ngaco lu, gue masih ngantuk nih gitu. Serius gitu, jangan bercanda gitu kan. Apaan sih ngaco nih, ngantuk banget, sumpah gue ngantuk banget gitu. Ya udah deh tidur. Udah dari situ kayak, aduh bingung nih mau gimana lagi. Ya udah diem aja Bang di situ sampai pagi, diem aja nggak tidur. Jadi aku nggak tidur, temen aku doang tuh yang tidur. Aku udah dari situ kayak, aduh ya udah deh. Jadi temen Mbak Vira ya kan ya kan? Temen Mbak Vira itu bener tidur jadinya. Tidur. Dia jadi yang dia ditanya nggak bantuin. Enggak. Nah, terus siapa yang ngebantuin ini? Tapi saya beneran ngelihat itu teman saya. Jadi mukanya ya muka teman saya, cuman emang nggak ngomong kayak intens gitu loh Bang, cuman kayak mana yang belum, terus diem aja pas diajakin ngobrol. Terakhir tuh kayak dah ya, gitu doang. Tapi obatnya bener gitu loh Bang, yang dioplos ada fisiknya, bukti fisiknya. Iya, biasanya kan kalau sehari kita belanja pakai duit, tahu-taunya duitnya daun gitu kan setelah pergi. Nah ini kan berarti obatnya tetap ada. Ada. Nah, who is dead? You know, something like the people in the world. Iya. Nggak berapa lama by the way di rumah sakit itu praktek? KKN-nya begitulah PP. Oh, kalau yang rumah sakit yang itu sekitar 2 bulanan. Nah, sekarang kalau udah di rumah sakit baru. Nah, di rumah sakit pertama ini kan Mbak Vira ngelihat pertama tuh yang di pohon kan, yang gitu kan, misi gitu. Nah itu kan berarti ngelihat dengan mata gitu, nggak harus pakai buka dong mata batin gue gitu, nggak perlu kan? Nggak. Ini emang ngelihatnya beliau lagi duduk nangkring di sebuah pohon yang tengah dengan itu. Terus yang flash itu hanya melihat di jendela.
Kan beda kan, kalau di jendela itu kan siluet. Heeh. Kan setelah nyalain lampu nggak ada kan? Itu kaca, di kaca. Iya di kaca kan. Nah, itu yang di pertama juga kan sama ya, waktu mau bagi obat ke kiri sama ke kanan kan cuma itu hanya denger. denger orang. Heeh. Ya kan? Nah kalau ini kan yang di pohon beda, Iya. ngelihat langsung. Nah di saat pada proses PPKM lagi, pada proses apa namanya magang itu, apa hanya melihat sosok di pohon itu atau ada lagi ngelihat sosok yang lain selama masa KKN itu? Ada satu lagi tuh yang pas mau sholat maghrib juga, tapi dia tuh itu ngagetin juga bang. Jadi kayak ada jendela yang agak kebuka gitu. Ada kayak itu di ruang perawat. Jadi ada mau sholat maghrib, izin kakaknya, cuma sendiri kan gantian kayak biasa. Pas gantian itu jendela yang sebelah kiri itu yang bisa dibuka gitu. Udah ditutup tuh bang pakai hordeng, yang sebelah kanan belum ditutup, masih kayak agak kebuka gitu. Itu juga aku lupa di lantai berapa tapi udah di lantai 3 ke atas gitu. Masih tempat kerja yang sama? Sama masih di tempat itu juga. Pas udah kayak gitu, aku mau tutup lah karena udah habis wudhu mau sholat, aku mau tutup lah karena udah maghrib mau aku tutup. Pas mau aku tutup, brak, tiba-tiba gitu kayak ada muka sama tangan gitu bang. Nempel ke kaca itu kayak brak gitu, kaget dong pas kayak gitu. Terus kayak diem dulu, kayak gemeter gitu kan pas begitu. Terus kakaknya langsung krek buka pintu. Pas buka pintu aku nengok, pas aku balik hilang. Aku langsung buru-buru seret. Aku jadi nggak aku tutup jendelanya, cuma aku seret. Aku buru-buru sholat aja. Gitu. Pada posisi, nah sekarang kan udah rumah sakit berbeda dong. Dengan yang di magang itu tadi kan. Nah di rumah sakit yang baru ini, sekarang masih kerja rumah sakit, udah nggak? Masih, tapi rumah sakitnya udah beda? Udah beda kan? Beda. Tapi masih merasakan, mengalami atau melihat hal yang sama dengan rumah sakit yang lama? Karena rumah sakit yang lama kan sepertinya rumah sakit tua. Iya, betul banget bang. Ya kan? Iya. Kalau yang sekarang kan udah lebih modern lah sedikit ya kan, sekalipun mungkin ada beberapa salasar yang masih lama punya, tapi kok udah direnov bagus kan. Masih nggak ngerasain hal yang sama dengan yang di lama? Kalau masih sih paling cuma ngedenger suara-suara aja. Cuman yang itu yang rumah sakit yang paling berkesan ya gitu. Yang rumah sakit magang itu. Wow, dan itu membuat dirimu traumatik atau nggak sih dengan tetap saat ini bekerja di rumah sakit? Jadi jangan sampai dalam setiap kali lu doa mau berangkat kerja adalah lu nggak pingin melihat hal-hal yang tidak mau lu lihat. Kalau dibilang traumatik sih pada masa itu mungkin iya ya bang. Maksudnya kayak aduh kayak mau berangkat kerja tuh takut banget ketemu kayak gitu lagi. Tapi untuk sekarang sih enggak, kayak udah biasa aja. Udah bawa santai aja ya. Yang penting lu baik, gua baik, lu jahat, gua jahat gitu. Gue juga begitu kadang-kadang. Beberapa kali ke rumah sakit yang tua itu gue berangkat. Gue pernah ke rumah dukanya di pintu belakang. Gue kebetulan mau nyari peti mati. Ada saudara Mongol meninggal di rumah. Nah mau dikirim ke kampung halaman dari Jakarta, jangan dibikin peti mati yang mahal. Maksudnya beli peti mati yang murah aja dulu kan. Nah gue ke rumah sakit tua itulah, ke rumah sakit yang tua itu. Gue langsung ke ruangan jenazah pemulasan. Karena kan sebelahnya tempat jualin peti mati kan. Maksudnya buat yang murah gitu, udah dapat kain 3 meter. Jadi gue lewat gitu. Terus gue lihat ada velbak isi jenazah orang yang tabrakan. Dan orangnya duduk di situ. Lu kenapa minggir? Gue kan kaget, gue lah. Pak, gue manggilin satpam kan, Pak, maksudnya ini siapa nih duduk ini gitu. Terus gue juga sama, kayak pingin masuk gak mau masuk. Cuman kan di sana berapa harga peti matinya? Gue belum nanya. Orang gue udah bingung mau masuk nih, ada si barang ini gitu kan. Dan itu terbungkus. Dan pas gue hampir teriak kayak orang goblok, gue bilang satpam. Keluar pas satpam sih. Kenapa mas? Bapak lihat orang di sebelah bapak nggak? Gue bilang begitu kan. Maksudnya kan. Jadi ini pintu, begini kan dia pintunya. Nah satpamnya di sini, gue di sini. Nih yang tempat itu di sini. Nah dia ada di sini sebelah nama satpam. Gua nanya dong, bapak ngeliat nggak ada orang di sebelah bapak? Si bapaknya bilang begini, mas bisa nggak nanyanya cepet biar gua masuk dalam. Nah jadi momen-momen itu kan tidak membuat Vira traumatik dong.
Tapi pernah nggak di tempat kerja lama ada orang yang akhirnya kesurupan di saat Vira lagi dinas? Kalau kesurupan sih enggak sih bang. Tapi pasien yang keluarganya datang menjaga, ada nggak yang ngobrol-ngobrol cerita tentang hal-hal yang Kalau itu banyak kayak. pasien kayak kan kadang kan pasien mungkin menghilangkan rasa takut karena dia ngelihat something, kan kadang suka ngeresein, ngerepotin nurse, diajak, Mbak lagi nggak ada kerjaan kan, ngobrol sini yuk, karena dia juga menutupin rasa takutnya. Nah Vira pernah dapat anggota keluarga yang ngerepotin begitu nggak? Ya pasti ada lah bang, kalau kayak gitu kan pasti ada ya, cuman kayak oh iya bu gimana gini, oh iya bu maaf ya gitu, permisi saya mau kasih obat dulu, paling gitu alasannya bang. Tapi ada bener-bener ada, kayak kadang ibunya anaknya kayak gitu-gitu sih banyak bang kalau yang kayak gitu-gitu. Tapi bang waktu itu gue pernah nanya nih, balik lagi ke yang sosok perempuan yang di pohon Kamboja itu. Ketemu lagi tuh bang sama satpam yang waktu malam itu nyuruh kayak lihat belakang aja nih gitu. Aku tegur lah, pak sini deh pak gitu kan. Satpamnya mungkin agak lupa karena kan banyak mahasiswa gitu. Bapak ingat nggak waktu itu bapak tuh yang nyuruh saya pas malam-malam tuh buat lewat belakang gitu kan, mau jajan. Oh iya sini, kenapa nih? Bapak kok tega banget sih pak nyuruh saya lewat belakang. Emang kenapa nih, kata dia gitu. Bapak ini emang pura-pura nggak tahu apa, nggak tahu beneran. Kenapa cerita dulu coba. Bapak tahu nggak sih di pohon Kamboja itu tadi malam saya dimisiin. Si satpamnya ketawa. Terus gimana, kata satpamnya gitu kan. Terus saya tapi awalnya nyumbu bangke gitu. Terus ini ngeliatnya gimana, kata dia. Ya saya ngeliat ada cewek gitu kan, duduk di tengah-tengah yang pohonnya itu gitu kan. Terus ngeliat mukanya nggak? Enggak, cuman yang sininya kayak apa sih, kayak ada putih-putihnya gitu. Tapi ini nggak ngeliat belakangnya, kata dia. Enggak gitu, emang kenapa belakangnya? Gitu. Coba nih ngeliat belakangnya. Kan belakangnya bolong, kata dia gitu. Langsung kayak, aduh pak tolong, saya masih berarti berapa bapaknya minggu. mungkin pernah diperlihatkan belakangnya. Lagian juga satpamnya PA, udah tahu kita ngelihat muka aja udah senak semapu, disuruh mbak balik belakang dong, kan nggak lucu. Makanya bang, ya pokoknya ya udah dari situ kayak, aduh pak please deh, kenapa gitu kan, kasih tahu itu ya udah. Terus kalau maksudnya orang yang meninggal yang nyampe, kan kadang gua pernah di rumah sakit yang tua itu ke ruangan apa itu yang kita kalau masuk harus pakai baju apa sih yang apa ICU. Yang nggak boleh cuman pakai begini, yang dipakein itu ame itunya, terus udah pakai tutupan begitu. Itu ruangan apa namanya, isolasi apa gitu. Isolasi. Yang itu justru gue pernah sama kayak lu disenyumin sama orang juga, maksudnya orang. Jadi gue mau contoh nih, gue mau ke ruangan saudara gue nih, situ kan cuma dua rokas, 2 ruangan. Kalau dia banyak duit sendirian. Tapi kan ada yang 2 ruangan, ada yang 4 orang, maksudnya satu ruangan 2 orang gitu. Ada. Nah yang ruangan ini bapaknya duduk begini duduknya. Terus dia senyum. Santai banget ya. Gitu. Udah. Sama sih bang. Terus gak lama tahu-tahu di bawah, saudara gue meninggal. Maksudnya kan ke ruangan yang sama. Ternyata yang satunya yang lewat. Nah, lu pernah nggak ada pasien yang mau meninggoy? Ya kita anak selatan, meninggoy. Terus dia ngomong ke lu, sampein ke keluarganya kalau dia mau meninggal, disuruh mereka ikhlasin. Ada. Itu sih waktu sebenarnya itu dari teman aku ceritanya. Jadi kayak kita dinas di sama tempat, bukan yang pertama ini ya bang, ada di rumah sakit lain. Kita dinasnya sama, cuman kayak aku lagi kemana gitu, dia di situ lagi jaga. Pas dia lagi jaga, si kakaknya itu kan bilang, gue makan dulu ya, lu jaga gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu rumah sakit milik aparat negara gitu loh bang. Jadi si pasiennya itu kan VVIP. Di depannya tuh ada yang jaga gitu, aparat 2 orang. Jadi kalau ada yang mau masuk situ harus lewat mereka pastinya. Harus lewat mereka. Terus temen gue lagi jaga duduk itu, tiba-tiba ada kakek-kakek keluar dari situ. Emang pasiennya kakek-kakek. Keluar tuh kakek-kakek nyamperin temen aku tuh, ngomong, Mbak gitu. Gimana sih kakek-kakek yang udah capek, yang udah kayak aduh gitu. Mbak gitu. Sus, tolong sampein ke anak saya gitu. Sampai kayak gitu banget ngomongnya bang. Iya pak, mohon maaf ada yang bisa saya bantu, kata temen saya gitu kan. Iya, tolong sampein ke anak saya gitu. Kayak capek banget, gimana sih bang gitu.
saya tuh minta diikhlasin, bilangin anak saya, tolong ikhlasin saya tuh capek, saya tuh udah nggak ada, tapi kok diada-adain. Ujung-ujung tuh kayak marah gitu. Terus kata temen aku agak kaget kan, oh gitu Pak, iya nanti saya sampein deh Pak, saya sampein ya gitu. Sekarang Bapak masuk dulu, udah malam dingin gitu. Masuk ya Pak ya, masuk gitu. Pas si bapaknya tuh masuk. Cuman yang anehnya yang jaga itu, kata teman aku tuh diem aja. Harusnya kan kalau ada pasien VIP kayak dibantu gitu dong. Cuman yang jaga itu dua itu kanan kiri diem aja yang jaga itu. Berarti mereka nggak ngeliat si opa tadi. Nah tapi disampein nggak sama teman lo? Nah akhirnya kan temen aku langsung si kakaknya, kak gitu. Ini tadi kakek yang tadi minta tolong gitu gini. Kakek siapa? Kata dia. Itu yang di ruangan itu yang VVIP. Jangan ngaco, kata kakaknya gitu kan. Ih beneran Kak, tadi kakeknya kesini nyamperin aku, kata dia gitu kan. Ya udah mendingan kita kesana yuk, kita bertiga ya nih, kita bertiga, kata dia gitu, kesana nyamperin, bilang aja sama si yang jaganya kita mau TTV gitu kan. Oh ya udah, pas masuk, misi ya Pak, saya mau masuk gitu, mau cek tanda-tanda vital pasien gitu. Oh iya silakan, perkenalkan masuk. Nah kan, kata si kakaknya gitu, lihat posisinya, masih sama kayak tadi siang, misalnya sebelum-sebelumnya. Coba kalau dia bangun pasti kan monitornya lepas atau bunyi lah minimal, apalagi dia jalan, kata dia gitu. Logikanya nggak mungkin gitu, tapi ngomongnya kecil gitu kan. Masa iya sih Kak? Temen aku ngomong kayak gitu kan. Iya. Terus akhirnya, terus gimana dong Kak gitu kan. Yaudah gitu, besok pagi kan anaknya datang nih gitu kan. Biasanya anaknya tuh datang sekitar jam 7, jam setengah 7-an gitu. Kita sampein aja gitu. Akhirnya besok pagi anaknya, biasa gimana sus gitu keadaannya, namanya aparat gitu kan. Gimana sus keadaannya gini-gini. Habis itu, oh iya Pak mohon maaf gitu, semalam saya ada titipan pesan gitu dari ayahnya Bapak. Hah? Ayah saya udah siuman gitu. Awalnya tuh senang, tapi ayah Bapak tuh nyampeinnya kayak gini. Deg-degan dong Bang, karena kan itu nyampeinnya takutnya marah. Kita tuh pikirnya kayak nyampeinnya, makanya sampai kayak gimana ya nyari nyampeinnya, tapi kan mau nggak mau harus disampein, harus disampein. Ayahnya Bapak tuh bilang minta diikhlaskan, terus kayak minta tolong sama abang, tolong diikhlaskan gitu kan, katanya udah capek. Kita yang tadinya deg-degan udah pada tegang kan, perawat di situ kayak takutnya ada marah-marah, apalagi aparat gitu, takut itu apa-apa. Nangis si aparat itu, dia nangis, bener-bener nangis kayak nangis banget, kayak anak kecil gitu. Langsung nyamperin ke ruangan si kakek itu, terus bilang kayak sambil nyiumin si kakeknya, iya Pak, saya ikhlas. Ya udah kalau Papa capek, iya saya ikhlas. Dia kayak gitu. Itu kan malam ya Bang, jadi malam ketemu malam, besokannya meninggal. Cuman emang nggak disampein, yang itu yang terakhir yang kayak saya tuh udah nggak ada tapi kok diada-adain, itu nggak disampein karena takut jangan sampai tersinggung. Jangan sampai tersinggung, karena emang sebelumnya kata yang kakak yang jaga sempat penurunan kesadaran, terus kayak udah mau dilepas, cuma si aparat itu marah-marah, gimana caranya bapak gue tuh harus ada gitu. Itu kadang-kadang kasih sayang anak kepada orang tua. Karena dia berpikir dia belum siap kalau orang tuanya ada. Tapi ya itulah, jadi buat teman-teman kalapunaholic, di saat kita masih punya orang tua, ya kan, buat teman-teman Opera Squad juga ingat, di saat kita punya orang tua, kita harus sayangi mereka, kita harus care kepada mereka di saat mereka masih hidup, di saat mereka masih sehat. Kalau ada duit, daripada lu beli iPhone 14, mendingan lu pergi daftarin orang tua lu umroh. Karena kalau kita mau haji, daftar antrian panjang, ya toh. Mendingan ya udahlah umroh haji kecil dulu, ke umroh dulu. Jadi setidaknya mereka bisa menikmati hari tua mereka, karena mereka juga pasti kalau datang mereka umroh mau kemana pasti kita akan ada dalam doa mereka. Iya dong. Jangan sampai orang tua udah sakit, kita maksain orang tua harus hidup. Mendingan di saat orang tua kita masih ada, dia mau pingin naik kereta ke Jogja, ikutin. Karena nggak sampai jual ginjal. Keluar negeri ini umroh 30 juta, 35 juta tuh udah ada bisa. Nah lu beli iPhone 14 kan udah seharga begitu. Mendingan lu berangkatin haji orang tua lu, di saat di tanah suci dia doain hidup lu, kan mabrur sampai lu habis hidup. Karena doa lu ada di sana, dilandasinnya di tanah suci. Nah, sama juga buat teman-teman yang beragama Kristen juga sama. Ajaran Alkitab juga menyatakan kita harus menghormati ayah dan ibu.
di saat mereka masih ada. Percuma orang tua lu udah nggak ada terus lu beli peti mati 75 juta, ada ya 750 juta peti mati marmer. Ada. Jadi gua kadang-kadang mikir bakal apaan orang yang mikul aja udah mumet ngangkatnya ya kan. Mending gitu. Jadi sampai hari ini hal-hal yang berbau mistik seperti ini udah nggak akan mempengaruhi lagi Mbak Fira dalam ketakutan. Enggak, udah dianggap sebagai biasa ritmenya, diterima aja. Terus pasangan hidup kira-kira menghadapi kondisi pekerjaan Mbak Rita, kira-kira ikut uring-uringan nggak? Udah punya suami atau baru pacaran? Masih pacaran. Oh, masih pacaran. Ini pacar kan tahu calon istrinya nih kerja rumah sakit, kira-kira suka nanya adek apa gitu. Karena gua dulu pacaran sama suster, dia pulang kalau mukanya akunya gua tanya, emang kenapa tadi? Capek ketemu barang yang goib atau bener? Enggak, tadi direktur datang jadi kita semua marahin gitu. Nah, itu kan kita bisa tahu dari situ. Nah, pasangannya Mbak Fira kira-kira fine-fine aja? Ya, awalnya sih kayak, ih, kok kamu jadi bisa lihat kayak gitu-gituan? Awalnya gitu kan, karena kan awalnya kayak nggak pernah ngomong gimana-gimana kalau cerita. Cuman kalau ceritanya kayak ngagetin yang tadi aku ceritain ke Bang Mongol tuh emang aku cerita ke dia juga sempet merinding gitu kayak, kata dia gini, berarti yang kalau ceritanya merinding berarti emang beneran kamu ngalamin. Ya terus ngapain gue bohong nyampeinnya gitu kan. Ya ampun. Orang tua aman? Aman sih. Orang tua nggak, paling hanya cuman kayak, ya berarti menasihati. sekarang intinya sebelum berangkat tuh doanya diperbanyak lagi. Iya, gitu, lebih dekat sama Allah gitu ya kan. Sholatnya juga jangan bolong. Karena kadang nggak sholat aja digoda, apalagi nggak sholat ya kan. Bener. Sholat digoda, nggak sholat tinggal bareng sama setannya kan mumet jadi. Itu aja mau sholat aja digituin Nah, Bang. jadi buat teman-teman Kalapuna juga sama. Kalau punya pengalaman mistis, punya pengalaman yang nyerempet dunia seberang, jangan lupa ayo bagi cerita di Kalapuna. Di mana? Di IG juga boleh, di Instagram kan boleh, atau di YouTube di komen. Bang, gue punya pengalaman waktu gue berenang di Kali Krukut gitu. Terus gue anyut, ternyata pala gue ada tai. Itu juga. Nggak, kalau punya pengalaman unik dalam hal dunia gaib bisa langsung ceritain ke kita lewat IG di Opera Entertainment atau di di YouTube-nya kita di Opera Entertainment juga. Pokoknya buat teman-teman semuanya, ayo berbagi cerita bersama. Biar kita bercerita banyak hal-hal yang bisa memberi pelajaran kepada kita bahwa ternyata tetap kita lebih mulia diciptakan dibandingkan mereka. Jadi jangan pernah takut menghadapi apapun. Pengalaman mistis rumah sakit ada, bahkan gue pingin tuh ketemu orang yang punya pengalaman naik kereta hantu. Nah ini gue open ya buat teman-teman yang punya pengalaman seperti itu, dipersilakan. Yang penting jangan lupa untuk menjadi seorang Kalapunaholic. Tidak hanya menjadi seorang viewer, tapi ayolah sekalian menjadi subscriber. Ya toh? Karena dengan Anda menjadi subscriber berarti Anda menjadi bagian Kalapuna. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di share, di like, di komen, dan loncengnya. Saya Mongol. Dadah. Makasih ya Mbak Fira ya. Makasih juga ya Bang. Thank you. Salam buat calon ya. Iya. Calon dan orang tua yang paling penting. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.